Mungkin Ustadz juga sering dengar ya, tangisan para pendosa itu lebih disayang, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada sombongnya para ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan, terima kasih kembali mampir ke channel kami di Bang Sulay Official. Hari ini kita sedang kedatangan tamu seorang anak muda yang begitu sukses di Kabupaten Sedang Bedagai, pemilik kedai kopi yang hari ini sedang digandrungi oleh begitu banyak kaula muda. Beliau adalah Saudara Murti Anugrah. Assalamualaikum Bang Murti. Waalaikumsalam Ustadz. Bang Murti sebagai seorang anak muda, kemudian biasanya anak muda ini kan hidup dengan hura-hura, poya-poya, itu kebiasaan anak muda. Tapi Bang Murti ini mengambil hal yang lain. Lahir dari keluarga yang sederhana, kemudian pernah menjadi aktivis di kampus, berorasi di mana-mana, tapi hari ini semakin dewasa, membuka usaha kedai kopi yang begitu digandrungi begitu banyak generasi muda. Apa sih yang menjadi alasan bahwa Bang Murti ini menjadi anak yang sebenarnya layak dibanggakan di keluarga? Sebenarnya kan kalau kita mengukur diri kita itu mungkin susah ya, mungkin kawan-kawan lah yang melihat kita. Tapi kalau saya itu bangga ya, terkhusus dengan orang tua ya, karena mereka itu kan, kami ini lahir Ustadz, nggak dari orang yang berlebih juga nggak kurang gitu. Orang-orang yang sederhana. Mampu mengolah kecil, 3 di atas saya perempuan, hingga kami semuanya selesailah kuliah. Nah, setelah kuliah itu saya dibimbing oleh orang tua, walaupun mungkin dunia kami berbeda ya. Orang tua saya itu seorang PNS. Nah, saya itu kuliah itu nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu keguruan. Ayah saya guru, jadi dunia kami itu berbeda. Mereka membimbing saya, ya di usia saya sekarang 29 tahun, alhamdulillah mereka itu, saya sudah dikasih beberapa kelebihan lah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bimbingan orang tua. Saya pada tahun 2019 sampai 2020 saya aktif di Dewan Pendidikan UKU, komunitas yang mungkin itu juga berkat dukungan dari orang tua dan keluarga. Maka sampai saat ini saya yakinlah, kalau soal mungkin ada kekurangan di diri saya, masih ada kesalahan, ya itu manusiawi, tapi saya ke depannya insya Allah akan berbuat yang lebih baik lagi untuk orang tua. Karena orang tua tinggal satu nih Ustadz, yang ibu tahun 2016 udah berpulang, udah almarhumah. Jadi insya Allah di sisa usia orang tua saya yang laki-laki, saya ingin berbakti lah untuk dia, dan saya yakin dia masih pasti bangga dengan saya gitu. Sebagai seorang anak, tapi kan Bang Murti pasti pernah sih buat kesalahan yang membuat orang tua kecewa, bahkan pernah buat orang tua menangis. Pengen cerita nggak kira-kira? Ya kalau kesalahan pastilah ya. Dulu saya itu juga orang yang bandel Ustaz. Saya ini juga bukan orang yang terlalu baik-baik saja. Pernah satu peristiwa itu ibu saya pernah nangis karena saya. Tapi kalau dengan ayah saya ini mungkin nggak terlalu banyak saya berinteraksi dengan dia, karena memang waktu dia sedikit untuk saya dulu, karena dia juga pulang ngajar, ada aktivitas tambahan, jadi waktu saya itu lebih banyak kepada ibu saya gitu. Tapi jadi dalam arti sedikit pun waktu yang diberikannya buat anak-anak bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia cari uang untuk kita ya. Ayah saya ini menunjukkan sikap dia itu bukan dengan ucapannya gitu, jadi dengan perbuatannya gitu. Jadi saya melihat contoh dari perbuatannya gitu. Dia sangat sedikit waktunya berinteraksi dengan saya, maka itu semua dilakukannya mungkin karena kegiatan aktivitasnya yang tinggi ya. Tapi saya jarang berinteraksi dengan dia, namun dia mencontohkan pribadi dia yang baik itu dengan sikapnya begitu kira-kira Ustaz. Itu yang menjadi teladan buat kita anak-anaknya sampai saat ini. Tapi untuk orang tua, Bang Murti, kan ibu sudah meninggal dunia, ayah masih ada. Ada nggak sih cita-cita aku kepingin memberikan sesuatu kepada ayah lah yang masih ada, atau mungkin almarhumah ibu yang ingin diberikan tapi sampai hari ini belum diberikan? Kalau almarhumah ibu ya, dulu mungkin saya punya rencana ya untuk menghajikan atau mengumrohkan lah, namun pada tahun 2016 kan beliau sudah berpulang. Nah kalau ayah saya ini sebenarnya dia pingin itu, dia tidak berharap saya itu menjadi guru, menjadi PNS. Dia itu berharap saya itu bisa menjadi pengabdi lah, minimal pengabdi untuk masyarakat dan keluarga gitu. Ya kalau secara terbuka beliau berharap sih saya bisa
ikut kontestasi dalam pemilihan umum legislatif di 2024. Nah, gitu kira-kira. Itu permintaan dia sih sebenarnya dari dulu gitu. Berarti 2024 seorang Murti Anugrah maju menjadi calon anggota legislatif. Siap insya Allah lah. Insya Allah Boleh siap. kasih bocoran dapil dengan partai? Oh, nantilah kita diskusikan kembali kalau soal itu ya. Iya, tapi yang pasti intinya mengabdi untuk masyarakat Iya. dan itu juga permintaan orang tua. Permintaan orang Baik. tua. Ya. Bang Murti kan tidak bisa dipungkiri sukses hari ini karena ada peran seorang istri, wanita yang hebat, seorang dosen di UIN Sumatera Utara. Iya, dosen yang hebat, wanita yang hebat. Seberapa besar peran istri seorang Bang Murti dengan kesuksesan hari ini? Oh. Jadi saya itu ya Ustadz, kehidupan lajang saya dengan kehidupan sekarang itu memang berbalik lurus 120 derajat. Jadi saya dulu hidup itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan maka saya lakukan. Nah sekarang itu apa yang kami pikirkan itu yang kami lakukan. Maka kami sering bersilang pendapat di dalam rumah hanya karena permasalahan ide-ide dan gagasan. Istri saya ini saya pikir cukup luar biasa ya. Dia itu mampu mendorong saya untuk lebih kepada mendisiplinkan saya gitu. Saya ini orang yang kurang disiplin dan kurang teliti. Saya akui. Arti kata walaupun di kampus dia seorang dosen, tapi dia bisa menempatkan dirinya di rumah dia hanya seorang istri dari dia seorang tidak pernah menabrak keegoan saya. Kira-kira begitulah. Dia menyadari posisinya. Namun ketika saya melihat dia ngajar, kadang saya ngintip dari jendela gitu dia ngajar. Saya terkadang berpikir, luar biasa juga rupanya dia ya gitu. Kira-kira gitulah. Tapi saya bangga dengan dia dan saya yakin ini adalah pilihan saya yang paling tepat di karunia Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Jadi kawan-kawan yang nggak tahu nih, hari ini Bang Murti ini ulang tahun yang ke-29 dan tadi malam bagi yang berteman di Facebooknya beliau ada perayaan walaupun sederhana lah, tapi perayaan spesial yang dilakukan oleh istri beliau untuk beliau di kafenya, di kafe Jumpa Tengah. Baik Bang Murti, ada ungkapan sih rasa terima kasih kepada istri atau ungkapan bangga kepada istri nih di depan kawan-kawan yang mendengarkan video ini? Iya. Kalau saya ini termasuk lelaki yang kurang romantis sebenarnya Ustaz. Saya itu nggak pandai menciptakan suatu kata-kata yang membuat, kalau istilah orang Medan, mengumbang para wanita-wanita itu saya nggak pandai. Ya, merayu saya nggak pandai. Ya. Tapi saya pastinya bersyukur dihadiahi seorang istri yang baik, yang sabar, yang cerewet. Karena memang saya dari dulu paling suka wanita itu yang cerewet. Saya suka kali, makanya saya pilih istri saya yang bermarga nih. Jadi istri memang cerewet. Memang Jadi cerewet. buat seluruh mahasiswanya yang di Winsu. Jadi kalau Anda ibu dosen yang cerewet itu memang diakui oleh suami. Iya, suami. Ibu memang cerewet. Dan itu memang bawaannya setiap bangun itu ya memang harus berinteraksi gitu sama saya gitu. Oh, jadi waktu-waktu saya itu sudah diaturnya jam sekian segini, jam sekian segini oh, gitu. Memang ada jadwal, schedule kegiatan setiap hari. Kalau saya pagi ada aktivitas macam tadi kan, saya ada rapat sama majelis pendidikan Al-Wasliyah. Pagi itu sarapan, sholat subuh, sarapan dari segala macam itu udah diaturnya. Jam sekian nanti selesai pulang langsung pergi kita kemari gitu. Jadi itu makanya saya katakan tadi beliau itu bisa mengatur kedisiplinan saya. Berapa lama sudah menikah, Bang Murti? Saya menikah sama beliau bulan 7 tanggal 21 2019. Sekarang udah berarti 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Tapi masih ada hal-hal yang sering diselisihkan dalam kehidupan hari-hari. Sering. Kadang-kadang gara-gara nonton TV pun bisa berselisih paham gitu. Tapi masalahnya masalah kecil sih, masalah biasa rumah tangga aja, biasa. Baik, kawan-kawan sekalian, terkhusus kawan-kawan yang begitu mengenal Bang Murti Anugrah di luar ya, kita nggak tahu sebagaimana orang menilai kita, karena nggak mungkin orang semua itu menilai kita. Tapi secara pribadi saya yang sering nongkrong di kafe Jumpa Tengah, belakangan melihat sosok Bang Murti ini begitu dekat ya, begitu religius. Beliau ini saya lihat nggak meninggalkan sholat, selalu sholat ya, luar biasa. Apa sih Bang Murti yang menjadi titik balik sehingga Bang Murti hari ini semakin dekat dengan Allah? Saya merasa sekarang itu ya Ustaz, saya itu lebih santai, lebih nyaman dan lebih bisa berbagi pendapat, berbagi cerita kehidupan, bahkan berbagi rezeki dengan orang-orang terdekat saya gitu. Saya belakangan ini lebih merasa bersyukur ya. Saya sekarang itu masih dikatakan muda lah, masih 29 tahun, namun ada beberapa poin yang saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun teman-teman seusia saya itu belum bisa diberikan apa yang saya dapat sekarang gitu. Saya bersyukur alhamdulillah. Nah,
Kalau soal bagaimana kita mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, saya menganggap gini aja. Seperti sering ya, mungkin Ustadz juga sering dengar ya. Tangisan para pendosa itu lebih disayang, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada Sombongnya para ahli ibadah. para ahli ibadah gitu kan. Jadi walaupun saya tidak terlalu sebagai orang yang berlebihan dosanya, juga nggak berlebihan pahalanya, namun saya kok bisa meninggalkan dosa lah, lebih memperbanyak pahalanya gitu. Saya yakin gini, ketika kawan-kawan Bang Murti, saya sampaikan gitu kan, Bang Murti itu belakangan semakin dekat dengan Allah. Pasti kawan-kawan yang dahulu banyak yang senyum-senyum, banyak yang ketawa ya. gitu ya. Dan mungkin geleng-geleng, ada yang nggak percaya gitu. Tapi realitanya saya melihat itu gitu. Bahkan yang membuat saya kagum itu, saya di kawan-kawan sekalian sering diundang beliau itu untuk sama-sama dengan beliau membagi sebagian rezeki dari hasil kafe ini untuk berbagi dengan anak yatim gitu. Dan itu luar biasa. Dan itu harusnya dicontoh dengan seluruh yang memiliki usaha atau yang memiliki rezeki berlebih agar kita bisa saling berbagi. Nah, alasannya Bang Murti mau menyisihkan rezeki kepada ya anak-anak yatim lah gitu. Mungkin lebih ke merasa aja, perasaan lah Ustaz. Saya kan orang tua saya yang perempuan sudah tidak ada, kalau istri saya yang laki-laki sudah nggak ada, jadi dia tuh yatim ya. Anak yatim ini kan salah satu orang yang harus kita perhatikan, harus kita prioritaskan juga bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka gitu. Nah, kenapa pilihan saya selalu anak yatim? Karena memang di sekitar saya itu sekarang yang banyak gitu. Anak yatim, dan itu nyata di depan saya, makanya itu yang saya prioritaskan aja gitu. Setidaknya kita bisa membantu mereka. Iya, kalau soal mungkin ada beberapa juga yang harus dibantu, tapi memang karena setiap hari diprioritaskan depan mata saya itu nampak memang anak yatim yang lebih banyak. Baik, terakhir tuh begini, Bang Murti, pastikan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak yatim, kita berharap doanya anak yatim itu dikabulkan oleh Allah dan mereka bisa berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Apa sih yang Bang Murti harapkan, atau hal apa lagi yang mungkin Bang Murti berdoa Allah tuh kabulkan setidaknya dalam jangka waktu dekat ini untuk Bang Murti sendiri? Saya berharap sih kalau bisa dalam waktu dekat ini ada harapan saya yang sebenarnya ini untuk disampaikan juga berat, tapi namanya harapan ya. Saya ingin kalau bisa segeralah diberikan omongan. Nah itu aja. Oh, belum ada omongan. Iya. Ya mudah-mudahan, karena ada juga mungkin orang yang lama diberikan omongan, tapi banyak, Allah iya. ketika diberikan omongan nanti ada waktu yang tepat. Kita doakan sama-sama seluruh kawan-kawan yang melihat konten ini, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah memudahkan Bang Murti dan istrinya ini untuk mendapatkan keturunan, dan kalau bisa kita doakan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin. Terima kasih Amin. Bang Murti, terima kasih atas waktunya. Dan demikian kawan-kawan sekalian, bincang-bincang kita sejenak dengan owner Cafe Jumpa Tengah. Ini cafe luar biasa dengan barista yang luar biasa. Kami mengundang kalian semua untuk sama-sama nongkrong dan ngopi di sini, insyaallah dengan cita rasa yang luar biasa. Saya Murti Anugrah, owner Cafe Jumpa Tengah, mengajak kawan-kawan mari sama-sama kita nyantai bareng di sini, diskusi bareng di sini, ketawa bareng di sini di Cafe Jumpa Tengah. Alamatnya di Dusun 6, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa. Karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini, bukan hanya sekedar ngopi. Kita bisa diskusi bareng, kita bisa ketawa bareng, kita bisa juga nge-games bareng. Nah, kalau misalnya sekiranya banyak yang komunitas yang duduk di sini, maka juga rezekinya bertambah dan juga bisa banyak yang kita berikan kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Karena memang mereka itu adalah tugas, memperhatikan mereka adalah tugas kita bersama. Saya berharap ke depannya semakin ramai komunitas di sini, banyak juga yang bisa kita kaji, dari mulai pengajian rutin secara kecil-kecilan, bisa juga diskusi tentang partai politik, bisa juga diskusi tentang hal yang penting dan hal juga yang nggak penting. Oke, baik, semoga kita semua kompak-kompak, bisa juga ke depannya lebih banyak lagi orangnya. Saya Bang Sule Official mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.